gitu. Nah, oke, kita lanjut ke asuransi Istiqmal, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kemarin kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional ya. Tapi nasional dulu skalanya, internal kita berusaha dulu ya sendiri nih, ya kan? Karena nggak ada yang bisa bantu kita Bapak Ibu kecuali diri kita sendiri ya. Jadi kita nggak bisa bergantung juga ya. Pada akhirnya kita sendiri juga tuh Bapak Ibu ya. Nah, tapi ingat, pada saat ini kita mungkin diberikan amanah, diberikan tanggung jawab bahwa hidup kita itu ternyata harus punya dampak kepada lingkungan, apalagi mungkin awalnya kepada keluarga kita sendiri ya di rumah ya. Jadi seimbang gitu Bapak Ibu. Nah, jadi mau gimana nih? Nah, sebenarnya awal diciptakan atau di launchingnya ya niatan awal dari perusahaan itu ketika ada produk syariah ini adalah ya sebagai bentuk ibadah sih Bapak Ibu ya. Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian juga kita ternyata lewat produk ini bisa berbuat baik terhadap sesama atau kita bermuamalah. Karena ya kalau kata Om Aristoteles, kita nggak bisa hidup sendiri ya Bapak Ibu, pasti kita akan bersosialisasi juga gitu. Ya jadi nggak ada istilah tiba-tiba akan sampai di ujung hayat introvert terus gitu Bapak Ibu ya, mengurung diri gitu, tanpa kita ada tegur sapa, bersosialisasi gitu ya, atau memberikan apa namanya donasi dan lain sebagainya gitu ya kepada lingkungan kita. Dan ini tidak melulu soal uang sih Bapak Ibu, tapi mungkin secara energi, secara doa gitu ya. Nah, jadi kita beribadah dan juga bermuamalah terhadap sesama. Nah, bentuknya adalah muamalah ini adalah saling tolong menolong atau ta'awuni dan juga takafuli Bapak Ibu. Saling melindungi dan juga menanggung beban gitu ya. Jadi dampaknya ini terhadap sesama yang ternyata lewat produk ini bisa kita wujudkan. Nah, asuransi syariah sendiri lewat OJK ini tangkapan layar di OJK ya Bapak Ibu di websitenya bahwa asuransi syariah ini sendiri adalah usaha tolong menolong dan saling melindungi. Jadi di antara para peserta. Peserta ini adalah orang-orang yang sudah membeli polis ya, membeli polis syariah gitu ya. Dan penerapan dalam prinsip hukumnya sesuai syariat Islam. Jadi nggak main-main Bapak Ibu ya. Jadi sesuai syariat Islam tanpa bermaksud nih sebenarnya kita mendahului takdir. Karena selalu orang tuh bilang, wah eh, asuransi itu selalu ngomongin mati gitu ya Bapak Ibu. Ya jadi pada takut, parno gitu kan. Padahal ini adalah suatu bentuk jaga-jaga atau persiapan gitu ya. Tanpa kita bermaksud mendahului takdir, asuransi dapat diniatkan sebagai ikhtiar kita, persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadi resiko. Kemarin tuh saya ada baca satu quote ya. Quote-nya tuh bagus banget. Tapi kadang juga quote itu agak menyesatkan sih Bapak Ibu. Tapi menurut saya quote-nya bagus gitu ya. Jadi kita juga jangan sembarang-sembarang baca quote gitu Bapak Ibu ya. Tetap kita harus renungkan lagi sih. Nah, tapi quote ini bilang gini, hidup itu bukan nama apa terkait dengan kepemilikan, tapi gimana kita mengelola gitu Bapak Ibu. Kayak karena ya hidup kan cuma sementara ya Bapak Ibu. Jadi kita wah nanti saya udah punya rumah apa segala macam. Pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi kita akan sendiri juga ya. Selesai tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Benar nggak? Tapi dampak kita, ibadah kita, amal kita yang udah kita tinggalkan atau legacy kita gitu ya kepada yang kita tinggalkan itu yang akan diingat ya sama orang gitu ya. Jadi hidup itu bukan suatu kepemilikan gitu tapi kita harus mengelola gitu. Jadi apa yang ada income di tangan kita ya, wah mending saya beli ini gitu ya. Tapi cara kita mengelolanya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu sekilas tentang syariah. Kemudian, nah, terus bilang gini, apakah jadi asuransi ini sebenarnya halal atau haram gitu ya? Nah, Bapak Ibu sebenarnya secara Muslim atau Islam tidak melarang kita memiliki asuransi. Apalagi syariah ini sangat universal ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya siapapun bisa menjual produknya, siapapun bisa memiliki ya, bisa memiliki produknya gitu. Saya sendiri pun punya produk syariah. Nah, asuransi diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul itu sesuai ya
Jadi sesuai dengan syariat Islam. Ini pun nggak cuma kita, oh yang penting ini sesuai, tapi ada yang mengawasi juga loh Bapak Ibu. Dan produk ini secara pemasaran dan ketika di-launch-nya juga ada harus lewat persetujuan gitu ya. Jadi nggak seakan-akan menurut saya ini syariat Islam gitu ya. Nah, nggak gitu Bapak Ibu. Pasti ada pihak-pihak lain yang kredibel yang bisa menilai ya atau mengawasi dalam penjualan. Jadi nggak ada unsur goror, ketidakpastian, riba tambahan, dan juga judi atau maisir. Gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsip syariah ya. Kemudian, nah ini ya, ada konsepnya juga ya, bahwa sebenarnya syariah ini sangat mengandung kebaikan ya, seperti dana darurat saat terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Jadi ada konsep yang mirip juga adalah wadi'ah bi al-ujroh. Nah, di sini penitipan dengan membayar upah. Karena orang yang menerima titipan, apabila menerima upah dari jasa titipan, mereka harus menanggung atau mengganti apabila terjadi kerusakan atau kerugian. Nah, ini yang saya utarakan tadi bahwa kita juga ada Dewan Pengawas Syariahnya, ya. Kalau Bapak Ibu buka syariah.co.id, jadi di sini ada Ketua Dewan Pengawas Syariah dan juga anggota ya. Jadi harus pas launching ada yang persetujuan produknya dulu nih, dari karakteristik dan lain sebagainya harus jelas, dana-dananya harus jelas, pengelolaannya harus jelas, pemasarannya pun kita diawasi gitu ya oleh DPS gitu Bapak Ibu. Jadi ya nggak sembarangan lah ya kita memasarkan produk syariah. Nah, kemudian bedanya sama produk yang konvensional tuh apa? Sebenarnya dua-duanya ini baik Bapak Ibu, ya. Produk syariah baik, produk konven baik. Cuma ya memang ada secara karakteristiknya agak berbeda. Jadi kalau misalnya pengawasan, kalau syariah ya, itu harus ada DPS. Konven itu ya tidak perlu ya Dewan Pengawas Syariah. Ya karena di Dewan Pengawas Syariah ini bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional, ada tingkatannya lagi, kemudian DSN-nya itu bertanggung jawab kepada MUI, gitu ya. Kemudian kalau syariah ini prinsipnya itu kita resikonya ini di-sharing Bapak Ibu kepada peserta. Jadi kalau satunya terjadi resiko, kita membantu juga gitu, ikut membantu si peserta ini ya kepada orang yang terjadi resiko. Makanya dibilang itu ta'awuni takafuli, saling melindungi, menanggung beban gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya konvensional, ini prinsipnya adalah pengalihan. Jadi resiko udah pasti terjadi, kita alihkan kepada perusahaan asuransi. Sehingga kalau misalnya terjadi resiko, kita mendapatkan uang pertanggungan. Gitu. Jadi resikonya itu ditransfer gitu Bapak Ibu ya, kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Nah, kalau syariah itu menggunakan akad tolong menolong. Kalau di kita ya akad jual beli gitu sebenarnya kalau di konvensional ya. Kemudian premi disebutnya kontribusi ya, masuk menjadi milik perusahaan asuransi serta pemegang polis. Tapi kalau di konvensional, apalagi produk unit link, ya premi masuk menjadi milik perusahaan asuransi kecuali produk unit link ya. Premi masuk tuh ada dibagi-bagi dulu nih pos-posnya, dan resiko unit link itu ditanggung oleh peserta gitu atau nasabah ya, pemegang polis. Kemudian di sini syariah pengelolaan dana hanya pada instrumen investasi syariah, nggak boleh macam-macam ya, harus yang syariah. Kemudian kalau misalnya konven ya mau di konvensional boleh, investasinya mau di syariah boleh. Kemudian ini terdapat bagi hasil dan juga bagi hasil atas hasil investasi. Kalau di konvensional tidak terdapat bagi hasil atas hasil investasi kecuali pada produk unit link. Kemudian kalau syariah itu tidak ada yang namanya istilah dana hangus gitu ya. Kalau mungkin di konven ya ada ya Bapak Ibu istilah dana hangus gitu. Apalagi mungkin produk-produk yang berjangka, yang jatuh tempo gitu ya. Jadi bisa jadi ya kita beli asuransi tidak terjadi apa-apa ya sudah selesai gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin seperti itu perbedaannya. Kemudian ya karakteristik dari syariah sendiri ya pertama ada bentuk perlindungan ya. Perlindungan atas hal-hal buruk yang akan terjadi gitu ya Bapak Ibu, karena ya namanya tutup usia ya udah pasti terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada unsur tolong menolong. Jadi memang ini ya semua ajaran agama pasti yang terkait dengan kebaikan, ya kita sikap saling tolong menolong terhadap sesama gitu ya. Jadi dilakukan berbagai bentuk baik secara finansial maupun secara kebaikan gitu ya. Kemudian ini unsur kebaikannya sendiri di sini ada akad tabaru. Jadi ada satu dana ya, dana tabaru ini. Jadi kalau ada terjadi satu resiko itu yang kita
kita udah kumpulkan, kita berikan kepada yang terjadi resiko gitu ya. Jadi dana premi yang terkumpul disebut hibah yang nantinya akan digunakan untuk kebaikan, yakni klaim yang dibayarkan berdasarkan akad yang sudah disepakati pada awal perjanjian. Yang keempat adalah resiko dan keuntungan. Dalam asuransi yang dikelola secara prinsip syariah, resiko dan keuntungan dibagi rata semua kepada yang terlibat dalam investasi. Nah, ini dinilai cukup adil dan dengan syariat agama karena menurut MUI asuransi hendaknya tidak dilakukan dengan dalam rangka mencari keuntungan komersial gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi resikonya itu benar-benar kita bisa menanggung beban juga yang terkena resiko gitu ya. Oke. Terus ini ya bermuamalah juga ya, bagian dari bermuamalah bahwa memang hukum Islam mengatur hubungan antar manusia termasuk ya jual beli dan perdagangan. Dari sini landasan asuransi syariah menurut MUI, asuransi juga termasuk bagian dari bermuamalah karena melibatkan manusia dalam hubungan finansial. Gitu ya. Jadi kalau kita berpartisipasi dalam bermuamalah, maka kita dianggap ikut serta dalam menjalani perintah agama. Gitu. Nah, ketentuan dari istiqmal ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi pembayaran premi atau kontribusi itu hanya 5 tahun gitu Bapak Ibu ya. 5 tahun, kemudian frekuensi pembayaran kontribusi itu ada bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Masa asuransinya 7 tahun saja ya. Usia masuk peserta 1 sampai 59 tahun, usia masuk pemegang polis 18 sampai 75 tahun. Kemudian gimana, ada biaya-biayanya nggak? Nah, biayanya itu pasti ada Bapak Ibu ya. Jadi tahun pertama ada yang disebut dengan ujroh ya atau biaya, ada 60%, tahun kedua 22,5%, tahun ketiga 9%. Nah, ini juga dari investasinya ada juga ujroh pengelolaan resikonya ya, 10% dari iuran tabaru. Kemudian ada masa grace period ya, jadi ini masa tenggang, nanti kita akan jelaskan ya, di sini ada 90 hari ya, Bapak Ibu ya. Nah, value added-nya apa atau nilai tambahnya apa? Jadi iuran tabaru tidak tergantung usia ya, melainkan berdasarkan premi atau UP yang dipilih. Kemudian ada nisbah ya, hasil dari investasi ini biasanya 95% nisbah hasil investasi itu ke peserta, 5% baru ke perusahaan. Gitu ya. Jadi lebih banyak ke peserta gitu yang beli produknya. Kemudian tanpa biaya administrasi. Jadi ini kita perjelas lagi gitu Bapak Ibu ya. Kalau mencari ini walaupun nggak apple to apple ya Bapak Ibu terkait dengan persentase nisbah, kalau mungkin Bapak Ibu punya bank syariah dan ada return investasinya, biasanya mereka hanya memberikan biasanya 65% kepada nasabah, 35% untuk banknya gitu ya. Kalau kita 95%, 5% untuk perusahaan, dan 5% untuk peserta. Gitu. Nah, manfaat-manfaatnya apa aja secara umum ya Bapak Ibu? Nah, ini adalah manfaat hidup, jadi nggak hangus gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita nih beli istiqmal, kemudian hidup sampai akhir masa kepesertaan, maka kita akan mendapatkan 100% dana investasi. Kalau putus kontrak, berarti ya kita dapat juga 100% dana investasi yang terbentuk pada tahun tersebut, ya, atau pada waktu kita putus kontrak. Kemudian kalau misalnya meninggal, jadi meninggal itu ada beberapa ketentuan ya. Kalau misalnya bukan karena kecelakaan, ya berarti itu harus dalam misalnya meninggal bukan karena kecelakaan nih dalam 2 tahun pertama, jadi akan menerima adalah 100% kontribusi plus 100% dana investasi yang terbentuk. Jadi tidak ada santunan asuransi ya Bapak Ibu kalau misalnya meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun pertama. Tapi kalau misalnya meninggal gitu ya, udah lewat dari 2 tahun nih ya, masa kepesertaan, maka akan mendapatkan 100% santunan asuransi plus 100% dana investasi yang terbentuk gitu ya. Nah, kalau misalnya karena kecelakaan, mau dalam timeline manapun yang namanya ada resiko kecelakaan, pasti akan mendapatkan santunan asuransi. Jadi bukan berarti balik premi doang nih. Tidak ya, tapi 100% santunan asuransi plus dana investasi. Itu nggak perlu 2 tahun ya, ada ketentuan 2 tahun. Tapi di setiap timeline manapun, kalau karena kecelakaan, pasti akan mendapatkan 100% santunan asuransi. Mungkin kita langsung ke contoh dulu ya, satu persatu. Yang pertama adalah manfaat polis ya. Jika peserta tetap hidup pada akhir masa asuransi,
Jadi akan mendapatkan akumulasi dana investasi peserta yang dibayarkan kepada pemegang polis, bukan ke ahli waris nih Bapak Ibu ya. Karena kan hidup sampai akhir tahun ke-7 nih, gitu ya, tetap hidup, maka akumulasi investasinya yang akan dibayarkan kepada pemegang polis, gitu. Contoh ya, ini berarti kalau habis kontrak tuh sebutan di kita mature nih polisnya atau maturity, gitu ya. Di sini usia 40 ya, kontribusinya 4,2 juta tahun gitu ya, sudah bayar 5 tahun. Ternyata sehat walafiat nih Bapak Ibu ya, ada potongan-potongannya semua di sini ya, ujro, iuran tabaru, iuran investasi, kemudian ada dana investasi peserta, di sini ada santunan asuransi, tapi ada ketentuan bukan karena kecelakaan dan kecelakaan. Nah, di sini contohnya adalah kalau peserta hidup pada akhir masa kepesertaan, maka akumulasi dana investasi peserta senilai 22 juta sekian, ya ini dana investasi ya Bapak Ibu, disclaimer. Ya penting diperhatikan ya, bahwa 22 juta sekian ini adalah tidak dijamin. Nilainya bisa meningkat, bisa menurun, tergantung hasil investasi yang diperoleh. Ya, asumsi hasil investasi dana investasi peserta merupakan ilustrasi, bukan merupakan jaminan. Jadi kita ada sertakan ya di sini Bapak Ibu, di polis juga demikian. Gitu ya. Jadi ini adalah dana kelolaan gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dilihat nih apa namanya? Ketika habis kontrak ya berapa, bisa naik, bisa turun gitu ya Bapak Ibu. Tidak bisa kita jamin. Next, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada masa kepesertaan. Ingat, kalau karena kecelakaan, disitulah manfaat asuransi bisa kita rasakan lebih gitu Bapak Ibu. Tapi ya, amit-amit kan orang itu meninggal karena kecelakaan, tapi bukan berarti tidak ada. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang didapatkan adalah santunan asuransi plus akumulasi dana investasi yang terbentuk diberikan kepada siapa? Bukan kepada pemegang polis, tapi kepada ahli waris. Yang udah nama-namanya jelas tercantum pada SPAJ dan juga pada polis ketika dicetak. Gitu ya. Nah, jadi di sini contoh ya, bila peserta tutup usia karena kecelakaan. Ini nggak perlu melewati 2 tahun atau dimanapun ya, tapi timeline apa aja nih Bapak Ibu kalau ada resiko tersebut. Jadi contoh ya, kalau meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun kedua, maka santunan asuransi sebesar 21 juta, ini udah bayar 4.200.000, 4.200.000 gitu ya, 8.400.000 gitu ya. Pada tahun kedua ternyata tutup usia nih karena kecelakaan. Di sini akan dilihat nih Bapak Ibu, UP-nya berapa? Berarti UP-nya 21 juta. Diberikan kepada ahli waris. Terus dana investasi yang terbentuk berapa? Ya kan? Walaupun udah bayar 8.400.000, tapi kan ada beberapa potongan nih Bapak Ibu ya. Dan dana investasi kelolaan ini adalah ilustrasinya adalah di 5 juta sekian. Jadi UP plus dana investasi yang terbentuk. Gitu ya. Itu yang akan dibayarkan kepada ahli waris. Gitu ya. Nah, sekarang, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia, bukan karena kecelakaan pada tahun pertama, ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau bukan karena kecelakaan pada sebelum melewati tahun kedua, maka akan diberikan ya premi balik. Ataupun bisa dibilang di sini, santunan yang diberikan adalah 100% kontribusi, 100% premi yang sudah dibayarkan oleh peserta. Tidak termasuk ekstra kontribusi atau misalnya ada ekstra premi gitu ya. Nah, dan juga akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk ini akan dibayarkan kepada yang ditunjuk atau ahli waris. Gitu ya, contoh. Nah, kalau misalnya tutup usia bukan karena kecelakaan pada tahun pertama. Ingat ya, bukan karena kecelakaan ini, kalau mau dapatin santunan asuransi itu harus lewat dari 2 tahun ya, kalau bukan karena kecelakaan. Kalau kecelakaan di setiap timeline pasti dapat santunan asuransi 100%. Nah, jadi kalau peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun pertama, maka kepesertaan ya santunan asuransi sebesar 100% kontribusi. Jadi tahun pertama udah bayar 4.200.000 ya. Ini akan dibayarkan kepada yang ditunjuk 4.200.000 plus dengan berapa sih dana investasi yang terbentuk pada akhir tahun pertama gitu ya. Nah, ini akan dibayarkan kepada yang ditunjuk gitu ya. Terus santunannya gimana? Santunan 21 jutanya itu nggak ada ya Bapak Ibu, karena balik lagi bukan karena kecelakaan gitu ya. Jadi tutup usianya bukan karena kecelakaan dan belum melewati 2 tahun. Gitu. Nah, sekarang kalau ternyata
resikonya adalah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, tapi sudah lewat 2 tahun. Apa saja yang akan didapatkan oleh ahli waris, gitu ya. Jadi itu akan mendapatkan santunan asuransi 100% dan juga akumulasi dana investasi. Contoh, peserta tutup usia bukan karena kecelakaan pada tahun ketiga, gitu ya. Jadi udah bayar 4.200.000, 4.200.000, 4.200.000. Kemudian ada resiko tutup usia, bukan karena kecelakaan. Tapi ingat, sudah melewati 2 tahun ya. Nah, ini pada tahun ketiga nih contohnya. Nah, jadi akan dibayarkan santunan asuransi 21 juta UP ya. Kemudian berapa sih dana investasi yang terbentuk? Nah, ini yang akan diberikan kepada yang ditunjuk. Gitu ya. Jadi 21 juta plus pada saat itu mungkin investasi yang terbentuk adalah di 9.200.000. Nah, ini akan diberikan kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Gitu ya, yang punya insurable interest lah atau keterkaitan finansial ya dengan si tertanggung. Gitu ya. Peserta atau tertanggung. Yang kelima ya, jika peserta menghentikan masa kepesertaan. Jadi memang Bapak Ibu, polis asuransi ini bisa kita gunakan sebagai dana darurat gitu ya, karena kan ini bersifat likuiditasnya tinggi gitu ya, jadi bisa dicairkan dengan cepat gitu ya. Jadi ketika peserta menghentikan kepesertaan ini ya mungkin karena hal-hal yang darurat gitu ya, yang emergency gitu ya. Jadi kita bisa memberikan berapa sih dana investasi peserta yang terbentuk kepada si pemegang polis gitu. Jadi bukan kepada ahli waris karena kan tidak ada resiko tutup usia gitu ya. Jadi kepada si pemegang polis. Ini nih contoh saja nih Bapak Ibu kalau misalnya kita mau surrender atau putus kontrak gitu ya. Jadi jika peserta menghentikan kepesertaan nih karena ada sebab darurat ya pada tahun kelima, jadi udah bayar 21 juta nih. Tahun kelima ternyata saya butuh modal untuk usaha gitu ya. Nah, jadi investasi yang terbentuk senilai 19 jutaan ini akan diberikan kepada pemegang polis gitu ya. Disclaimer lagi ya, ini adalah dana investasi, bisa meningkat atau menurun gitu. Cuman Bapak Ibu bisa buka 3mnetworks.com, nanti bisa dilihat di bagian fun fact sheet-nya gitu kan ada laporan ya tiap bulan nih Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat kita tuh benchmark dengan obligasi ya masih bagus sih Bapak Ibu ya. Jadi bisa di tracking lewat itu nih Bapak Ibu ya. Sebenarnya investasi yang dikelola oleh CHR ini seperti apa, hasilnya berapa gitu ya. Jadi masih on the track gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kalau menghentikan kepesertaan berarti mendapatkan dana investasi yang sudah terbentuk. Kemudian ada juga yang namanya manfaat kepesertaan sementara. Ini adalah manfaat di mana polis belum terbit tapi udah terjadi resiko duluan. Udah isi ISPAJ, udah bayar premi, tapi polis belum issued gitu ya. Dalam waktu itu ternyata terjadi resiko tutup usia ya. Jadi calon peserta ini mendapatkan kepesertaan sementara, ada manfaatnya nih. Tapi sebelum tanggal terbit polis, udah kejadian dulu nih ya, apa namanya tutup usia gitu ya, resiko gitu ya. Tapi SPAJ syariahnya sudah disubmit, kontribusinya sudah diterima sama perusahaan. Nah, ini ada aturannya juga nih Bapak Ibu. Kita akan berikan manfaat kepesertaan sementara kepada calon peserta gitu ya. Jadi polisnya ini apa namanya masih status in progress lah, belum issued ya Bapak Ibu, belum terbit gitu. Nah, jadi ini kita setiap manfaat kepesertaan sementara ini kita merujuk kepada karakteristik dari produknya. Karena produknya itu istiqmal, berarti kita lihat dulu nih kepada manfaat tadi yang sudah dijelaskan. Ada meninggal bukan karena kecelakaan, ada meninggal akibat kecelakaan. Kalau bukan karena kecelakaan, berarti yang dikembalikan adalah sejumlah premi atau kontribusi. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Dan ada juga nih kan ada dana investasi, tapi kan kita lihat dulu dana investasinya ini kan belum kita investasikan karena premi baru diterima, polis belum terbit, gitu ya. SPAJ-nya masih in progress, tapi sudah terjadi duluan nih resiko, gitu ya. Jadi kita akan kembalikan premi. Jadi kalau misalnya udah bayar 4.200.000, belum terbit polis, ternyata sudah tutup usia bukan karena kecelakaan, maka 4.200.000-nya akan kita kembalikan kepada ahli waris. Ya, jadi ada
sertifikat kepesertaan ini akan di-email nih Bapak Ibu ketika status in progress. Yang kedua, ternyata calon peserta ini, calon nasabah ini, calon tertanggung, meninggal akibat kecelakaan sebelum polis terbit, ya. Jadi SPAJ syariahnya itu sudah disubmit, udah bayar premi, belum terbit, masih status in progress, sudah tutup usia, gitu ya. Kita lihat lagi nih, merujuk kepada karakteristik dari produk, ya. Manfaat yang dibayarkan kepada si ahli waris berapa? Sudah bayar 4.200.000 nih selama setahun, gitu ya. Preminya udah disetorkan ke rekening perusahaan. Jadi kita akan berikan ya santunan asuransi sesuai dengan karakteristik manfaatnya, ya kan Bapak Ibu. Jadi udah bayar 4.200.000, berarti kita akan berikan 21 juta gitu sebagai UP-nya, santunan asuransi 100%. Kalau produknya itu kan ada tambahan dana investasi ya, tapi balik lagi nih Bapak Ibu, karena polis juga belum terbit gitu ya, jadi kan kita belum investasikan gitu dananya. Jadi untuk akumulasi dananya tuh belum ada. Jadi yang kita berikan adalah 100% santunan asuransi. Jadi udah bayar 4.200.000 gitu kan, polis belum terbit, ya kan? Status in progress. Nah, di sini kita lihat karena kecelakaan berarti 21 juta yang akan kita berikan kepada ahli waris. Jadi seperti itu Bapak Ibu ininya ya. Jadi kadang orang bilang, kita mau buat pakai asuransi mau buat warisan gitu ya. Kita nggak perlu dana warisan sekian dulu nominalnya, tapi biasanya kita lihat nih manfaat dari asuransinya kan itu memang tujuan asuransi Bapak Ibu. Bisa untuk warisan juga itu bisa. Justru bagus karena dan nama yang ahli warisnya udah jelas gitu Bapak Ibu ya. Udah jelas di dalam kontrak atau dalam polisnya gitu. Nah, karena kita nggak perlu uang sekian dulu gitu baru bisa ada kasih warisan, tapi dengan kita bayar premi sedikit demi sedikit, ya kan, kita bisa menyediakan, merencanakan untuk misalnya memberikan warisan ataupun setidaknya kita membantu keluarga ada spare dulu nih, ya kan? Kalau misalnya tertanggung tulang punggung keluarga gitu kan, keluarga yang ditinggalkan masih bisa nafas dulu nih ya Bapak Ibu, benar nggak? Karena kan bayar pemakaman, acara duka, gitu ya. Itu kan juga butuh biaya ya Bapak Ibu, ya. Jadi setidaknya kita tidak menyulitkan orang yang sudah kita tinggalkan. Jadi bisa ada santunan lah ya kepada orang yang ditinggalkan ini sehingga bisa digunakan ya. Jadi memang ikhtiar di awal begitu kan Bapak Ibu. Kalau terjadi resiko, ya keluarga yang ditinggalkan itu diberikan santunan asuransi. Jadi seperti itu Istiqmal ini Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan akan saya jawab di kolom chat ya. Oke. Terima